Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arahan Bapak Presiden agar dipastikan jangan sampai di acara atau di waktu Nataru terjadi lonjakan gelombang berikutnya, kan ada banyak acara-acara penting tahun depan seperti G20 yang sangat bergantung kepada kepercayaan pimpinan-pimpinan dunia bagaimana Indonesia bisa menangani kondisi terutamanya di Nataru ini. Karena kalau ada lonjakan akan sangat mengganggu kehadiran mereka dan suksesnya acara tersebut. Nah, yang sudah kami lakukan adalah pertama, sesuai dengan arahan tadi yang disampaikan Pak Menko, kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Dan kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa. Ya, varian ini merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini dan masih terus meningkat. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus seperti yang Pak Menko sampaikan tadi. Hal yang ketiga, kita juga memonitor seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 4 minggu terakhir. Karena kalau dibandingkan Juli memang semuanya turun, tapi kita sudah mengamati dalam 4 minggu terakhir ada 105 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tersebar di 30 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam 2 minggu terakhir. Memang angkanya masih tidak mengkhawatirkan dan masih berada di bawah benchmark batas amannya WHO, tapi kita mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai euforia yang berlebihan membuat kita jadi lengah, tidak waspada, dan kenaikan kasus di 105 kabupaten kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol karena kenaikannya jadi sangat tinggi. Untuk itu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah dari sisi surveillance, kami akan memastikan bahwa semua kontak erat harus dilakukan testing. Karena disitulah resiko terbesar dari penyebaran. Selain kasus konfirmasi, seluruh kontak erat harus dilakukan testingnya. Jadi protokol 3T-nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal kedua juga strategi yang kami jalankan adalah kami memastikan bahwa vaksinasi dipercepat, terutama untuk lansia, karena ini adalah orang-orang yang beresiko tinggi untuk masuk rumah sakit dan wafat kalau nanti ada lonjakan berikutnya yang kita harapkan tidak terjadi. Ya. Untuk masukan kepada teman-teman semua, sampai per pagi ini sudah ada 182 juta dosis yang disuntikan ke 113 manusia rakyat Indonesia atau 54% dari target populasi sebesar 208 juta dan sudah mendapatkan komplit 2 dosis adalah 68 juta orang atau sekitar 32%. Kami sudah melakukan simulasi dengan rate seperti ini yang sudah menembus suntikan harian 2,3 juta per hari, lebih besar dari suntikan di Amerika Serikat, ya, suntikan kita, dan sempat dipuji Pak Menko Marinvest pada saat kedatangan kami ke Amerika. Kita mengharapkan di akhir tahun kita bisa mencapai angka suntikan antara 290 sampai 300 juta untuk 168 juta orang suntik pertama atau sekitar 80% dari target populasi dan 123 juta orang lengkap suntik kedua atau sekitar 59% dari target populasi. Kami juga mengupdate. Mohon izin Pak Menkes, Ya, karena ya, akan ada acara ke depan lagi jam 16, barangkali 5 menit lagi ya Bapak. ya, betul. Ya, Nah, baik jadi Bapak, terima kasih. stok vaksinnya ada sekarang di kita adalah 248 juta, 237 juta sudah didistribusikan, 182 juta sudah disuntikan, jadi kita masih ada stok di seluruh kabupaten kota provinsi sebesar 55 juta. Kemudian hal terakhir yang kami ingin update adalah mengenai obat-obatan. Jadi kami mendampingi Pak Menko Marinvest sudah berkunjung ke Merck di Amerika Serikat dan kami sudah
sampai ke tahap finalisasi dari agreement agar Indonesia bisa mengadakan tablet molnupiravir diusahakan di akhir tahun ini. Ya, sehingga kita memiliki cadangan cukup untuk menghadapi bila ada potensi gelombang berikutnya. Kami juga sudah menjajaki dengan mereka untuk bisa membangun pabrik obatnya juga di Indonesia dan termasuk bahan baku obatnya. Demikian dari kami, Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.